Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Umi semuanya, silahkan kalian siapkan buku paket agama Islam dan juga buku catatannya sehingga kalian bisa mengerjakan materi dan tugas yang akan Umi berikan. Silahkan disimak videonya. Setelah anak-anak Umi semuanya, kita masuk materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Silakan dibuka bukunya halaman 25 ya. Jadi ada 3 sub pokok judul yang akan kita bahas. Yang pertama tentang meminum minuman keras atau khamar, yang kedua tentang judi, dan yang ketiga tentang pertengkaran. Maka sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ayat ini menegaskan tentang larangan Allah terhadap minum khamar atau minuman keras, berjudi, dan mempersembahkan kurban atau patung-patung, serta mengundi nasib atau meramal ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan bahas tentang hukum tajwid, yaitu tentang memahami hukum bacaan qalqalah. Nah, qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Jadi qalqalah itu artinya memantul ya. Nah, huruf qalqalah ada 5. Huruf ba, ja, dal, to, dan qaf ya. Kalau kita singkat atau biar mempermudah kita menghafalnya, baju di toko ya, ba, jim, da, to, kof. Qalqalah itu ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Kemudian apabila suatu lafaz dibaca qalqalah kubro itu jika di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Jadi intinya qalqalah sugro dibilang kalau misalnya terdapat huruf qalqalah di tengah kalimat, dan kalau qalqalah kubro terdapat huruf qalqalah di akhir kalimat. Nah, contohnya contoh qalqalah sugro, innahu ala raj'ihi, yang mana huruf qalqalah jim. Huruf jim ini qalqalah ya. Nah, huruf raj'ihi ini namanya qalqalah sugro. Kenapa, Nak? Karena huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat. Kemudian contoh qalqalah kubro, linnasi wal hajj. Nah, wal hajj jimnya ada di akhir kalimat. Seperti itu untuk lebih memudahkan ya, Nak. Oke, kita lanjut ke tentang pemateri kita hari ini, yaitu tentang meminum khamar. Mengapa khamar atau minuman keras itu dilarang? Yang pertama, karena itu merupakan perbuatan yang keji dan itu merupakan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Meminum khamar akan menghalangi dari mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang minum khamar akan hilang kesadaran ya. Jadi tua boleh, Umi tidak boleh. Minuman yang memabukkan itu disebut dengan meminum khamar atau minuman keras. Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamar dan mengkonsumsi narkoba. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perjudian. Judi adalah permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya suatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada
si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan, ya. Bahaya dari berjudi yaitu menimbulkan permusuhan antar manusia, menjauhkan diri dari mengingat Allah, dan yang terakhir mendekatkan kita kepada kemiskinan. Ya, jadi anak-anak Umi tidak boleh kita berjudi atau bertaruhan. Ya, mau taruhan apapun itu sama namanya dengan perjudian. Yang ketiga kita bahas adalah tentang pertengkaran. Pertengkaran yaitu berkelahi, tawuran atau sejenisnya. Itu sangat dilarang oleh agama kita. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar, baik itu dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Ada ancaman Allah bagi orang-orang yang suka bertengkar bahkan sampai membunuh. Ya, yang pertama akan terhalang masuk surga. Yang kedua, ancaman baginya neraka jahanam. Ya, terhalang masuk surga itu ada hadis riwayat Bukhari, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antar dia dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, yang kedua, ancaman neraka jahanam terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 93, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu dia ancaman Allah bagi orang-orang yang suka bertengkar bahkan sampai membunuh. Nah, ini dia yang cara menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Yang pertama, kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati semua peraturannya, mengikuti semua peraturannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, yang kedua kita harus rajin beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Ya, yang ketiga hanya makan dan minum yang halal, yang jelas dia dari mana makanannya, ya, yang tidak mengandung mudarat. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada orang lain, ya. Dan yang terakhir, menjalin silaturahim dengan sesama. Dengan melaksanakan ini kegiatan-kegiatan yang baik ini, insya Allah kita akan terhindar dari pengaruh untuk minuman keras, judi, dan juga pertengkaran, ya. Nah, sampai kita di penghujung pembelajaran, Umi akan memberikan kalian tugas pada bab 2 ini, yaitu yang pertama, tuliskan ayat Al-Quran tentang larangan minum khamar beserta artinya. Ya, ditulis dengan bahasa Arab yang rapi di bukunya, ya nak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan berjudi? Jelaskan bahaya dari kegiatan berjudi. Yang ketiga, mengapa kita dilarang bertengkar? Jelaskan ancaman Allah bagi orang yang bertengkar. Dan yang terakhir, jelaskan cara menghindari minuman khamar, judi, dan pertengkaran. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi materi kita bab kedua. Umi berharap kalian bisa mengerjakan materi yang sudah Umi berikan dan juga tugas-tugasnya. Dan Umi tutup pembelajaran agama Islam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat. Umi tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.